Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hafiz dengan NIM 123100143. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan membuat tugas video sejarah peradaban Islam tentang kota Baghdad yang berada di Turki Utsmani. Baik, langsung saja saya menceritakan sejarah tentang kota Baghdad. Kota Baghdad adalah ibu kota Irak yang berada di Provinsi Baghdad. Baghdad adalah kota terbesar kedua di Timur Tengah setelah Kairo. Dengan populasinya pada 2003 diperkirakan mencapai 5.772.000 yang terletak pada Sungai Tigris pada 33 derajat utara dan timur. Kota ini dulunya pernah menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah serta menjadi pusat masa keemasan Islam di Asia Barat Daya. Sejarah kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris di suatu waktu antara tahun 762 dan 767 oleh kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Kota ini kemungkinan dibangun di bekas sebuah perkampungan Persia. Kota ini menggantikan Ctesiphon, ibu kota kekaisaran Persia, dan Damaskus sebagai ibu kota sebuah kekaisaran Muslim yang mencakup wilayah dari Afrika Utara hingga Persia. Asal mula namanya tidak diketahui pasti. Ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia untuk pemberian Tuhan, Bak atau Tuhan, dan Dats atau pemberian. Sementara yang lainnya yakin bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Aramaik yang berarti kandang domba. Sebuah dinding yang melingkar dibangun di sekeliling kota ini sehingga Baghdad dikenal sebagai kota bulat. Dikelilingi 3 tembok benteng, kota ini terbagi jadi 4 bagian. 4 bagian sama dengan 4 jalan utama dari istana khalifah ke arah Masjid Agung dan terus menyebar ke seluruh Irak, meliputi kira-kira 2 mil pada tepi timur antara gerbang alun-alun Al-Muazzam di utara dan alun-alun Asy-Syarqi di selatan. Pada zaman modern pun kota kuno Baghdad masih bisa dikenali dalam istana Abbasiyah dari akhir abad ke-12 atau 13. Dalam bazar penuh tembaga dan emas, serta di masjid dan pemandian umum yang dibangun 4 abad kekuasaan kerajaan Ottoman pada tahun 1535 sampai 1918. Bentuk melingkar Baghdad tentu saja merupakan bukti bahwa ia mencontoh daripada kota-kota Persia seperti Firozabad di Persia. Malah kini diketahui bahwa kedua desainer yang disewa Al-Mansur untuk merencanakan kota tersebut adalah Naubakh, mantan Zoroastrian Persia, dan Mashallah, seorang bekas Yahudi dari Khorasan, Iran. Perkembangan awal dalam jangka waktu 1 generasi sejak didirikan, Baghdad telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Beberapa sumber memperkirakan ia hanya memiliki lebih dari 1 juta penduduk, meski yang lainnya menyatakan bahwa angka sebenarnya bisa jadi hanya sebagian dari jumlah tersebut. Sebagian besar penduduknya berasal dari seluruh Iran, terutama dari Khorasan. Banyak dari kisah-kisah dalam 1001 Malam
berlokasi di Baghdad. Pada periode ini yang disebut Madinat As-Salam atau kota kedamaian oleh Shahrazad, dan mengisahkan pemimpinnya yang paling dihormati, Khalifah kelima Harun al-Rasyid. Kisah 1001 Malam termasuk cerita Sinbad yang termansur, melambangkan kehebatan budaya Baghdad selama masa keemasannya sebagai pemimpin dunia Arab dan Islam yang diakui. Pada abad ke-8 dan ke-9, Baghdad dianggap sebagai kota terkaya di dunia. Para pedagang Tiongkok, India, dan Afrika Timur bertemu di sini. Pertukaran benda-benda kebudayaannya dan melambungkan Baghdad menjadi renaissance intelektual. Rumah sakit dan observatorium dibangun, para penyair dan seniman dibina, dan karya besar Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Baghdad adalah salah satu dari kota terbesar dan paling kosmopolitan di dunia, dan menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristiani, Yahudi, dan penganut paganisme dari seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah. Penguasa pada masa awal, populasi Baghdad berada pada jumlah sekitar 300.000 dan 500.000 pada abad ke-9. Pertumbuhan pesat Baghdad pada awal telah melambat akibat dari masalah dalam kekhalifahan, termasuk pemindahan ibu kota ke Samarra dari tahun 808 sampai 819 dan 836 sampai 892, hilangnya provinsi-provinsi barat dan paling timur, dan masa dominasi politik oleh para Buwayhid Iran dan bangsa Turki Saljuk pada tahun 1055 sampai 1135. Panen yang rusak dan perselisihan intern membuatnya runtuh. Meskipun begitu, kota ini tetap merupakan satu daripada pusat kebudayaan dan perdagangan dunia Islam hingga 10 Februari 1258 ketika ia dirusak bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan. Para suku Mongol membunuh 800.000 penduduk kota, termasuk Khalifah Abbasiyah Al-Musta'sim, dan merusak sebagian besar kota. Kanal dan tunggul-tunggul yang membentuk sistem irigasi kota juga turut hancur. Perebutan Baghdad mengakhiri era kekhalifahan Abbasiyah, sebuah pukulan keras yang tak pernah dipulihkan peradaban Arab. Baghdad pun dipimpin oleh Khanid, penguasa Iran berbangsa Mongol. Pada 1401, Baghdad dirusak kembali oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur atau Tamerlane. Ia menjadi ibu kota provinsi yang dipimpin dinasti Jalayirid pada tahun 1400 sampai 1411. Korok Kuyunlu, Kuyunlu, dan Safavid pada tahun 1508 sampai 1534. Baghdad direbut bangsa Turki Ottoman di bawah kekuasaan mereka. Baghdad mengalami masa-masa suram, di antaranya karena perselisihan antara penguasanya dengan Persia. Untuk suatu saat, Baghdad merupakan kota terbesar di Timur Tengah. Sebelum posisinya diambil alih Konstantinopel pada abad ke-16, kemerdekaan Baghdad tetap dikuasai kerajaan
Ottoman hingga terbentuknya kerajaan Irak di bawah kekuasaan Britania Raya pada 1921, yang kemudian dilanjutkan dengan kemerdekaan resmi pada 1932 dan kemerdekaan penuh pada 1946. Pengaruh Eropa ini juga mengubah wajah kota. Pada tahun 1920, Baghdad yang tumbuh dari lokasi tertutup seluas 254 mil persegi sampai 657 km persegi menjadi ibu kota negara baru Irak. Populasi kota tumbuh dari sekitar 1.405.000 pada tahun 1970-an. Baghdad mengalami masa kemakmuran dan pertumbuhan karena tajamnya kenaikan harga minyak ekspor utama Irak. Infrastruktur baru dibangun pada saat ini, termasuk saluran pembuangan modern, air, dan jalan tol. Namun perang Irak pada tahun 1980-an merupakan masa yang sulit bagi Baghdad karena uang digunakan untuk membiayai pasukan tentara dan ribuan penduduk kota meninggal. Iran melancarkan beberapa serangan rudal terhadap Baghdad. Meski serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil dan sedikit korban saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari sejarah kota Baghdad. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.